everybody. Kita masuk kepada materi number of things atau disebut juga dengan jumlah benda. Di sini ada kata number atau jumlah, di sini ada kata things yang artinya adalah benda. Next. Di sini number of things itu terbagi atas dua ya secara jumlah. Yang pertama countable noun dan uncountable noun. Sebelumnya sudah pernah Miss jelaskan bahwa countable noun itu berarti benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Ada kata un di sini. Hari ini Miss mau fokus kepada benda-benda yang dapat dihitung secara jumlah. Secara jumlahnya juga dia terbagi atas dua. Yang pertama namanya singular, lalu yang kedua namanya adalah plural. Dikatakan dia singular berarti bendanya hanya ada satu. Kemudian kalau dikatakan dia plural berarti dia lebih dari satu. Dengan kata lain, singular itu memiliki arti tunggal, sedangkan plural berarti jamak. Next. Nah, di sini kata singular itu biasanya ya sesuai dengan artinya saja, tidak perlu penambahan apapun. Contoh, book, pen, kemudian pencil, and then refrigerator, kemudian cupboard, kemudian calendar, kemudian plate, kemudian pencil case. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat artinya terlebih dahulu. Kalau dikatakan book, berarti dia adalah buku. Pen, pulpen, pensil, pensil. Refrigerator adalah ya kulkas atau mesin pendingin kita katakan. Kalender ya kalender, kemudian cupboard yaitu lemari, pencil case kotak pensil, and then plate piring. Kemudian kita masuk kepada plural. Nah, kalau plural artinya adalah jamak atau lebih dari satu. Kalau tadi benda-benda yang tunggal itu ya sebut saja artinya langsung. Buku langsung sebutkan book, kalau pulpen sebutkan saja pen. Seperti yang pernah Miss ajarkan sebelumnya, kalau dia bendanya satu bisa kita tambahkan di belakangnya ini kata a atau n. Contoh, a book, a pencil, a pen, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang benda-benda lebih dari satu, tambahkanlah penambahan s atau is di belakang benda tersebut. Contohnya, books, pens, pencils, refrigerators, plates, refrigerators nih dua kali ya, cupboards, and then glasses. Nah, lihat di sini ada penambahan s ya. Ada juga yang penambahan is. Ya, kok bisa beda-beda Miss? Maka di sini Miss akan menjelaskan beberapa peraturan untuk penambahan s atau is pada benda tunggal menjadi benda jamak. Aturan atau peraturan yang pertama, rules yang pertama yaitu ya kata-kata yang sudah pada umumnya saja. Contoh-contohnya adalah door, maka dikatakan menjadi doors, pens, pencils, umbrellas, cars. Ini adalah kata-kata yang sudah umum gitu ya. Jadi tinggal tambahkan s saja di depannya. Berarti kalau door saja kian sebelumnya berarti itu pintu. Tapi kalau menjadi doors berarti pintu-pintu atau lebih dari satu pintunya kita katakan. Pens atau pulpen-pulpen, pensil-pensil, payung-payung, dan mobil-mobil. Berikutnya di sini dikatakan untuk aturan yang kedua, pada kata berakhiran s, ss, x, z, ch, dan sh, tambahkan es di belakangnya. Contohnya, bus karena dia berakhiran s maka menjadi buses, bench menjadi benches, brush menjadi brushes, box menjadi boxes, glass menjadi glasses. Ya, dan kalau dia berakhiran is, cara bacanya adalah is. Seperti i dan z menjadi is, gitu dia ya. Kemudian di sini, nah, kalau dia berakhiran o, ya, berakhiran o, maka tambahkan es juga. Kenapa Miss pisahkan? Karena ada beberapa peraturan yang mau Miss kasih tahu. Mango, karena dia berakhiran o, maka menjadi mangoes. Ini bacanya bukan is, tapi tetap aja pakai s, tapi penulisannya tambahkan is.
ya, E dan S. Tapi bacanya tetap aja mangoes, mango menjadi mangoes. Buffalo menjadi buffaloes gitu ya. Kemudian hero menjadi heroes. Nah, di sini ada namanya pengecualian or we call as exception ya. Exceptionnya di sini adalah, pengecualiannya adalah cukup tambahkan S. Jadi ada beberapa kata meskipun dia berakhiran O, tidak perlu tambahkan IS. Jadi khusus untuk kata-kata berikut ini ya. Apa saja Miss? Ini ada kata pianos, kemudian ada kata bambus, tidak perlu tambah IS. Ada kata radius, tidak perlu tambahkan E dan S. Jadi cukup S saja. Ya, peraturan keempat. Nah, peraturan keempat di sini dikatakan mengubah akhiran Y menjadi IS. Jadi, kalau ada benda yang dia berakhiran Y, cara membuat dia menjadi jamak atau lebih dari satu, Y-nya itu ubah menjadi IS. Tapi syaratnya di belakang Y itu, di sininya Y itu harus huruf konsonan atau huruf mati. Contohnya, lady ya. Di sampingnya ini kan huruf konsonan, maka bisa menjadi ladies. Selanjutnya, army, ya kan? Army atau tentara. Maka kalau mau bilangkan tentara, lihat karena di sini adalah huruf konsonan, maka di sini tambahkan IS, maka menjadi armies. Jadi bacanya pun bukan armies, cukup armies seperti itu. Di sini ada kata enemy, di samping Y ada M, huruf konsonan, maka menjadi enemies. Next, ada Y, di sampingnya ada P, maka menjadi copies. Nah, tadi kan Miss bilang kalau di sebelah kirinya ada konsonan. Kalau ada huruf vokal ternyata di sampingnya, jadi dia cukup ditambahkan S saja, nggak perlu jadi IS. Contohnya, boy. Lihat boy ini kan di samping sininya kan ada huruf O ya. O itu kan huruf vokal, maka cukup menjadi boys. Ada lagi toy menjadi toys. Key menjadi keys. Gitu dia. Nah, di sini ada juga dia kalau bendanya berakhiran F atau berakhiran FE, ubahlah mereka menjadi fast ya. Contoh, knife menjadi knives ya, yang ininya yang diubah menjadi fast. F atau V itu ya. Kalau berakhiran F juga leaf menjadi leaves. Pisau menjadi pisau-pisau, daun menjadi daun-daun, thief menjadi thieves, pencuri menjadi pencuri-pencuri, wolf menjadi wolves. Maka di sini serigala menjadi serigala-serigala. Nah, di sini juga ada pengecualiannya atau exceptionnya yang ditambahkan IS, yaitu ada beberapa kata meskipun dia berakhiran F atau FE, cukup ditambahkan S. Kata-kata apa saja itu berikut ini. Proof menjadi proofs, bukti menjadi bukti-bukti, roof menjadi roofs, atap menjadi atap-atap, cliff menjadi cliffs, chief menjadi chiefs. Berikutnya, ada beberapa kata benda yang tetap. Jadi misalnya kita mau membilangkan sebuah benda, ternyata dia menjadi jamak, meskipun dia dalam bentuk jamak nantinya. Contoh kita ingin membilangkan dua rusa ya, nggak perlu ditambahkan SIS. Kata-kata apa aja itu Miss? Di sini ada kata, nah ini yang Miss bilang tadi. Jadi kalau kita mau membilangkan dua rusa, cukup katakan two deer, nggak perlu tambah S atau IS. Ada 2 domba atau 3 domba kita katakan, maka cukup katakan 3 sheep, nggak perlu 3 sheeps. Atau mau bilangkan 7 lusin, contohnya ini artinya lusin, tidak perlu katakan 7 dozens, cukup 7 dozen. Buah juga seperti itu. Nah, untuk menyatakan suku juga begitu, ada contohnya 3 orang suku Bali, 3 Balinese, cukup seperti itu, atau 2 Bataknese, begitu aja, nggak perlu 2 Batakneses, nggak perlu, gitu dia. Jadi ini adalah sebuah ketetapan, tidak perlu tambahkan S atau IS. Yang ketujuh, di sini dikatakan dia tidak memiliki bentuk tunggal. Maksudnya tidak memiliki bentuk tunggal adalah dia wajib sepasang setiap saat, yaitu shoes atau sepatu. Sepatu itu bukanlah sepatu kalau dia hanya sebiji.
Jadi dia shoes itu pasti selalu shoes, nggak pernah yang satu sepatu itu dikatakan sepatu sebenarnya. Jadi dia adalah satu kesatuan, harus dua dia selalu. Shoes, arms atau lengan, glasses. Jadi gelas yang tadi berbeda ya. Kalau gelas yang tadi adalah gelas, sedangkan glasses yang Miss maksud di sini adalah kacamata. Jadi kacamata kan nggak mungkin hanya sebelah kamu pakai. Next, ada trousers atau celana panjang. Gak mungkin kamu hanya memakai satu lengannya kaki itu kan? Gitu dia. Selanjutnya, yang ke-8, dikatakan di sini irregular plural form atau benda jamak yang tidak beraturan. Benda jamak yang tidak beraturan. Jadi dia bentuk tunggal yang diubah ke bentuk jamaknya tidak memiliki aturan. Gak ada aturan SIS, tidak. Nah, ini dia. Man menjadi man, berubah A menjadi E. Woman menjadi women, cara bacanya women. Ini adalah bentuk jamaknya ya. Foot menjadi feet. Jadi kalau membilangkan dua perempuan, maka katakan two women. Ya, yang ini dia. Tooth menjadi teeth. Mouse menjadi mice. Ox menjadi oxen. Child menjadi children. Jadi kalau ada 3 anak-anak katakan 3 children. Tapi kalau ada 1 anak-anak katakanlah a child. Gitu dia. Kita masuk kepada yang ke-9. Di sini dikatakan ada beberapa kata tunggal yang diubah ke jamak menjadi bahasa asing dan sebaliknya. Biasanya bahasa asing ini bahasa Latin atau Itali. Bisa dari bahasa Inggrisnya yang Latin kemudian di jamaknya yang menjadi bahasa Inggris atau sebaliknya. Contohnya gimana sih maksudnya Miss? Ini dia. Bakteria, nih dua-duanya bahasa asing ya. Bakteria itu bentuk tunggalnya, maka bentuk jamaknya adalah bacterium. Kriterion itu adalah bentuk tunggalnya, maka bentuk jamaknya adalah kriteria. Alumni bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya adalah alumnus. Antena dalam bentuk tunggal, antena juga dalam bentuk jamak tetapi ada penambahan E di belakangnya. Gitu dia. Oke, sekian materi kita hari ini. Atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih. Jangan lupa ulang dan ulang terus. Semoga semakin mengerti. Atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih dan see you everybody.